Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal membahas market kripto ke depannya. Karena sekarang ada peraturan baru dari kepemerintahan Amerika Serikat dan itu menurut gua langkah yang bagus juga ya untuk market kripto ke depannya ataupun khususnya cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gua bahas. So apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Di mana sekarang ini gua buka di exchange Binance dan per hari ini ya Bitcoinnya naik nih 0,98%. Di sini Ethereum pun naik. Namun di sini Luna Classic mengalami penurunan ya, tapi penurunannya tidak terlalu dalam, cuma 0,52% saja. Dan di sini beberapa altcoin pastinya nih mengalami kenaikan gitu ya. Ini lebih banyak yang naik ya ketimbang yang turun. Oke, jadi sekarang yang bakalan gua bahas, mengenai market kripto ke depannya. Kenapa? Karena memang di sini ada sebuah berita ya yang diangkat oleh salah satu media gitu, memberitahukan bahwasannya kepemerintahan Amerika Serikat ya kurang lebih sekarang ini lebih mendukung ke cryptocurrency. Karena sebelumnya itu yang kita tahu bahwa Amerika Serikat ini kan kurang begitu pro lah terhadap cryptocurrency, tetapi sekarang ada sebuah updatean mengenai kepemerintahan Amerika Serikat dan di situ pun Seng Penjau langsung mengapresiasi ya ataupun mengucapkan terima kasih lah kepada kepemerintahan Amerika Serikat yaitu Presiden Joe Biden. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh yoyodex.io. Nah, di sini CZ ataupun CEO dari Binance memuji peraturan kripto di Amerika Serikat. Nah, jadi di sini langkah yang bagus gitu ya. Makanya di sini CZ pun mengucapkan terima kasih dan untuk picture-nya ini sambil tersenyum gitu ya untuk Seng Pengjau nih. Oke, di sini CEO Binance yaitu Seng Pengjau memuji laporan aset digital yang dirilis oleh kepemerintahan Biden ataupun Presiden Biden. Gedung Putih merilis laporan untuk cryptocurrency pada hari Jumat kemarin. Ini adalah langkah penting dalam upaya pemerintahan Amerika Serikat untuk menetapkan kerangka kebijakannya terhadap cryptocurrency. Nah, jadi di sini Gedung Putih ya salah satu tempat-tempatnya orang-orang besar ya untuk di negara Amerika Serikat, dia telah merilis ataupun mengupdate ya laporan terbaru mengenai cryptocurrency di hari Jumat kemarin. Dan di sini menurut Cheng Peng juga itu adalah langkah yang baik ya ataupun langkah penting lah dalam upaya pemerintahan Amerika Serikat menetapkan kerangka kebijakan cryptocurrency ke depannya. Nah, di sini juga ada sebuah panggilan ya dari Departemen Keuangan untuk menggandakan peraturan. Rencana dukungan lebih lanjut untuk penelitiannya mata uang digital bank sentral ataupun CBDC, Central Bank Digital Currency. Ini telah terwujud, itu juga termasuk rencana aksi melawan penggunaan aset digital oleh aktor jahat. Menyusul laporan ini, Seng Penjo ataupun CEO dari Binance mengatakan dalam sebuah posting di Twitter, senang melihat Amerika Serikat bergerak menuju kerangka kerja cryptocurrency. Seluruh pendekatan pemerintahan Amerika Serikat terhadap regulasi kripto akan membawa konsistensi dan kejelasan yang sangat dibutuhkan untuk undang-undang dan peraturan negara bagian saat ini yang mengatur ruang ini. Nah, jadi di sini kurang lebih ya sekarang ini lebih pro terhadap cryptocurrency lah ya untuk kepemerintahan Amerika Serikat yaitu Presiden Joe Biden. Karena mungkin di sini pun dia akan memulai untuk langkah program CBDC ini ataupun menetapkan CBDC lah ya, Central Bank Digital Currency. Karena ini salah satu langkah yang bagus juga ya. Karena di sini sekarang buktinya kepemerintahan Amerika Serikat lebih antusiasi gitu ya, lebih antusiasme lah terhadap CBDC ataupun Central Bank Digital Currency demi bisa menanggulangi gitu ya, atau memberikan solusi lah terhadap pengiriman uang lintas batas ya kurang lebih seperti itu dan di sini pun termasuk ya untuk rencana aksi melawan penggunaan aset digital oleh aktor jahat. Nah, jadi di sini salah satu solusi lah ya ini kurang lebih seperti itu. Makanya sekarang laporan itu telah diupdate ya. Jadi kepemerintahan Amerika Serikat ini telah agak sedikit pro lah ya terhadap cryptocurrency ataupun aset digital. Nah, di sini pun senang melihat katanya ya, karena Amerika Serikat sekarang telah bergerak gitu menuju kerangka kerja cryptocurrency. Dan di sini pun seluruh pendekatan pemerintahan Amerika Serikat terhadap regulasi kripto akan membawa konsistensi dan kejelasan yang sangat dibutuhkan untuk undang-undang dan peraturan negara bagian saat ini yang mengatur ruang ini. Nah, jadi di sini ada sedikit pencerahan juga ya, karena adanya laporan baru gitu yang dikeluarkan oleh kepemerintahan Amerika Serikat. Dan di sini pun salah satu konsistensi dan juga kejelasan yang sangat dibutuhkan saat ini untuk undang-undang dan peraturan negara bagian saat ini. Jadi ini benar-benar kabar bagus lah ya ataupun kabar baik nih untuk beberapa negara juga karena memang negara Amerika Serikat ya kalian tahu lah ya negara Amerika Serikat itu salah satu yang mempunyai peran penting juga gitu ya terhadap beberapa aset digital ataupun saham ya.
Nah, di sini pun Seng Pengjou telah mencuit lah ya, ada sebuah cuitan ini dari Seng Pengjou, "It's great to see the use moving toward the proposed crypto framework." Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya apa yang disampaikan oleh Seng Pengjou ya. Intinya Seng Pengjou lebih mendukung ya dengan adanya berita seperti ini yang dikeluarkan oleh kepemerintahan Amerika Serikat. Secara khusus, Zhao mencatat bahwa Binance merangkul peluang untuk bekerja dengan regulator. Dia memuji rincian fokus pada perlindungan konsumen, penipuan dan kejahatan keuangan. Komentar Sejat muncul ketika kelompok industri cryptocurrency termasuk Asosiasi Blockchain dan Dewan Inovasi Kripto mengkritik laporan tersebut karena kurangnya rekomendasi kebijakan yang jelas. Namun komentar Zhao mewakili langkah terbarunya untuk memenangkan hati pihak berwenang di seluruh dunia. Pekan lalu selama Binance Blockchain Week di Paris, CEO membicarakan di Crypto Asset Market ya, ataupun MiCA ya, Uni Eropa di sini memuji undang-undangnya. Dia mengatakan itu akan menjadi standar peraturan global. Akhirnya pertukaran cryptocurrency menghadapi rintangan peraturan di Eropa dan di negara-negara seperti Inggris, Belanda, namun sejauh ini telah dilisensikan di Prancis, Italia dan juga Spanyol. Nah, jadi di sini Seng Penjo memang secara langsung turun gitu ya untuk visit lah ke beberapa negara ya, khususnya yang telah dikatakan di sebuah artikel ini gitu. Dan sebelumnya pun dia pernah visit ke negara Nigeria ya, dan di Nigeria pun sama lah untuk mengatur dari sebuah regulasi cryptocurrency yang akan dimulai gitu ya untuk di negara Nigeria tersebut. Dan di sini pun jauh mencatat ya bahwa Binance merangkul peluang untuk bekerja dengan regulator. Jadi memang dia lebih merangkul ke beberapa regulator ya, khususnya untuk negara Amerika Serikat ini supaya memang memberlakukan ataupun meningkatkan dari sebuah regulasi cryptocurrency. Dan di sini secara tidak langsung pun dia telah memuji ya rincian fokus pada perlindungan konsumen ya. Di sini ada beberapa poinnya juga termasuk penipuan dan kejahatan keuangan gitu ya. Bisa dikatakan seperti AML ya ataupun anti money laundry ya. Inilah yang memang dikatakan oleh Seng Pengjau. Dan di sini pun komentar Sejet ataupun Seng Pengjau muncul ya ketika kelompok industri cryptocurrency termasuk Asosiasi Blockchain dan Dewan Inovasi Kripto dia telah mengkritik tuh ya laporan tersebut karena kurangnya rekomendasi kebijakan yang jelas. Namun komentar Zhao telah memiliki langkah terbarunya untuk memenangkan hati pihak berwenang di seluruh dunia. Nah, jadi di sini memang sebelumnya sebelum Cheng Peng Zhao berkomentar ya. Jadi di sini ada salah satu yang mengkritik gitu ya laporan tersebut karena kurangnya rekomendasi kebijakan yang jelas. Cuman Seng Penjo berhasil gitu ya untuk memikat hatinya atau mendapatkan hatinya ya, sehingga di sini beberapa pihak itu di seluruh dunia ya, khususnya untuk pihak yang berwenang ini telah tunduk terhadap Seng Pengjau ataupun ya mungkin mendengarkan lah ya apa yang dikatakan oleh Seng Pengjau di dalam sebuah komentarnya. Dan di sini pun pekan lalu ya selama Binance Blockchain Week di Paris itu pun berbicara di crypto asset market ataupun MiCA Uni Eropa, dia telah memuji undang-undangnya dan dia pun mengatakan itu akan menjadi standar peraturan global. Nah, jadi di sini dalam sebuah wawancara yang dikatakan oleh Sejet di Paris itu ya, dia telah mengatakan ada standarisasi kebijakan nasional ataupun standar peraturan global ya, dan itu akhirnya cryptocurrency telah menghadapi rintangan peraturan di Eropa dan di negara-negara seperti Inggris, Belanda, dan juga Spanyol ya. Jadi ini memang benar-benar langkah yang baik ya yang memang dilakukan oleh Seng Pengjau. Dan di sini hasilnya pun bagus gitu ya. Ternyata sekarang pemerintahan Amerika Serikat telah memberikan laporan terbaru mengenai kebijakan kerangka cryptocurrency. Wah, ini langkah yang bagus ya untuk cryptocurrency ke depannya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi sekarang ini kenapa gue membahas mengenai informasi seperti demikian? Karena menurut gue ini adalah salah satu langkah yang bagus ya untuk cryptocurrency ke depannya. Karena secara tidak langsung sekarang Amerika Serikat gitu ya, yaitu Presiden Joe Biden, dia telah memberikan laporan terbaru mengenai informasi kebijakan kerangka cryptocurrency. Karena memang cryptocurrency ini salah satu solusi juga ya, khususnya untuk CBDC itu ya, Central Bank Digital Currency, demi memberikan solusi buat orang-orang yang memang ingin mentransfer ataupun mengirim uang dari negara A ke negara B ya. Khususnya misalkan dari kita nih Indonesia ke Amerika dengan adanya CBDC nanti ke depannya. Dan di sisi lain pun Indonesia sekarang telah masuk ya atau bergabung dengan program CBDC itu di salah satu acara G20. Dan menurut gua ini adalah salah satu solusi yang terbaik demi orang-orang yang bisa menggunakan CBDC itu ya, ataupun orang-orang yang sudah paham lah dengan CBDC, karena CBDC adalah solusi untuk orang-orang mengirim uang dari satu negara ke negara lain dengan biaya yang sangat rendah. Karena untuk selama ini ya, ketika kita ingin mengirim uang dari Indonesia ke Inggris misalkan ya, di Indonesia itu kan mata uangnya hanya rupiah. Ketika kita mengirim uang ke Inggris ya otomatis kita harus menyelesaikan langkah-langkah yang memang sudah berlaku ya. Contohnya kita harus mengkonversi dulu secara manual gitu ya, dan itu memakan biaya juga. Tetapi dengan adanya CBDC ini ya untuk menjadikan sebuah solusi buat orang-orang
orang ataupun masyarakat lah di salah satu negara akan mengirim uang dari negaranya ke negara lain, itu akan menjadikan sebuah, solusi demi meminimalisir dari sebuah biaya yang dikeluarkan. Ini akan menjadi, langkah yang bagus ya, mungkin orang-orang nanti akan lebih percaya lagi terhadap, investasi di cryptocurrency ataupun aset digital ya. Jadi efeknya, dampaknya bukan hanya sekedar memberikan solusi terhadap lintas batas ataupun program CBDC itu ya, Central Bank Digital Currency. Tetapi orang-orang akan lebih melihat ke berinvestasinya ya. Ternyata sekarang Joe Biden pun telah memberlakukan atau membuat laporan terbaru mengenai kerangka kerja cryptocurrency dan itu membuat gua, salah satu langkah yang baik, yang bagus dan, menambahkan antusiasme orang-orang baru gitu ya untuk berinvestasi di aset-aset kripto. Ya semoga aja dengan adanya berita seperti ini gitu ya, jadi cryptocurrency ke depannya akan lebih baik lagi dan semoga market tetap pulih dan menurut gua tahun 2022 ini adalah waktunya untuk kita serok ya, karena ya kalian tahu lah Bitcoin aja sekarang harganya cuma 20 ribuan gitu ya, berbeda dengan tahun 2021 yang harganya hampir ke 70 ribu dolar. Jadi ya sekarang ini waktunya kita untuk serok beberapa altcoin ya. Cuman di sini sekali lagi gua tidak ada merekomendasikan buat kalian untuk serok cryptocurrency apapun, token koin itu tidak ya. Ya intinya kalian di your masing-masing, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.